Dalam perjalanan bersama timnya, terlihat Clarice tertidur di dalam mobil. Clarice memimpin timnya yang juga bekerja sama dengan DIA untuk menangkap bandar narkoba. Clarice menjelaskan bagaimana rencananya, namun saat dalam misi, dia melihat bandar tersebut membawa seorang bayi bersamanya. Clarice pun meminta untuk membatalkan misi mereka. Namun ada seorang yang tetap melanjutkan, yang akhirnya rencana kacau. Baku tembak pun terjadi. Clarice pun menangisi akibat kegagalan misi yang di bawah komandonya. Saat Clarice sedang rapat bersama Dewan Kehakiman dan Direktur DIA membahas kegagalan misinya, rapat tiba-tiba ditunda oleh Dewan setelah menerima telepon. Saat berbicara dengan atasannya, Clarice diberitahu memiliki pengagum gelap yang bernama Mason Verger, korban keempat dari Dr. Hannibal dan satu-satunya yang selamat. Dia memiliki informasi tentang Hannibal dan hanya ingin membagi dengan Clarice. Clarice pun pergi menemui Mason. Sampai di sebuah rumah mewah, Clarice disambut oleh Cordell, fisioterapi pribadi Tuan Mason. Saat bertemu dengan Mason, dia menceritakan keluarganya. Clarice langsung bertanya, sebelum menjadi pasien Dr. Hannibal, apa Mason sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya? Mason mengatakan tidak. Dia dan Hannibal bertemu hanya sebagai dokter dan pasien. Clarice bertanya, mengapa Hannibal bisa ada di rumahnya? Mason mengatakan dia mengundangnya. Lalu Mason menceritakan kepada Clarice bagaimana kejadiannya, bagaimana wajahnya bisa begitu. Lalu Clarice menanyakan info baru yang diketahui oleh Mason. Mason memanggil Cordell untuk memberikan dokumennya. Clarice menanyakan dari mana dia dapat. Mason mengatakan ada yang mengirim dari Buenos Aires. Saat Clarice kembali di ruang kerja, dia memutar video saat Hannibal menggigit perawatnya. Di sana dia melihat Barney. Esok harinya, Clarice pergi mengunjungi Barney. Clarice langsung menanyakan, saat Hannibal ditahan di Tennessee, polisi hanya bertahan 3 hari. Tapi kau bagaimana bisa selamat 6 tahun di rumah sakit bersamanya? Lalu Clarice mengatakan, tidakkah kau terpikir Hannibal akan mencarimu sekarang? Barney mengatakan tidak. Hannibal pernah mengatakan, bila mana mungkin dia ingin menyantap gembel. Barney balik bertanya, bagaimana denganmu? Clarice mengatakan, setiap 30 detik sekali, setiap hari, selalu terpikir olehku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Clarice mengatakan ada yang menjual barang-barang Hannibal pada kolektor. Clarice pun meminta semua barang yang dipegang oleh Barney. Di sebuah negara Eropa di kota Florence, terlihat seorang polisi sedang menunggu penjaga perpustakaan yang sedang rapat. Setelah rapat selesai, polisi bernama Pazzi tersebut menemui Dr. Fell, penjaga perpustakaan. Pazzi sedang menyelidiki kasus hilangnya pengajar perpustakaan di sana. Dia mengatakan petugas pertama tidak menemukan tanda apapun. Dr. Fell mengatakan jika menemukan sesuatu di sana akan memberitahu Pazzi. Pazzi menanyakan apakah barangnya masih ada. Dr. Fell mengatakan masih rapi di dalam koper. Pazzi mengatakan nanti akan mengambilnya. Clarice yang sedang memeriksa surat yang datang, dia melihat ada sebuah surat dari Hannibal untuknya. Hannibal mengatai Clarice di surat tersebut yang di awal karirnya menjanjikan, namun akhirnya mengecewakan. Lalu Hannibal bertanya, apa Clarice kembali menangani kasusnya?
Bila iya, maka dia ingin berhenti dari kehidupan pensiunnya. Saat Clarice memeriksa surat tersebut, terdapat bahan ambergris di kertasnya dari produk ikan paus dan hanya negara tertentu yang memilikinya. Terlihat Pazzi coba mengikuti Dr. Fell. Lalu Pazzi melihat di internet daftar-daftar buronan internasional. Dia melihat foto Dr. Fell di situs FBI, namun bernama Hannibal Lecter sebagai 10 buruan teratas. Pazzi pun melihat reward untuk orang yang memiliki info mengenai Hannibal dengan nomor handphone tertera. Pazzi coba menghubungi nomor tersebut, dikatakan $100.000 imbalan di muka dengan dibuktikan sidik jari yang melekat pada sebuah benda. Pazzi pergi ke tempat Dr. Fell untuk mengambil koper orang hilang. Dr. Fell membantu mengangkatnya sampai tangga. Pazzi yang sedang berpikir membeli sebuah gelang dan memergoki seorang pencopet, meminta bantuan untuk mendapatkan sidik jari Hannibal. Saat pencopet itu mengikuti Hannibal, dia menyadarinya. Saat sudah berhadapan, Hannibal menusuk pencopet tersebut lalu pergi. Pazzi datang, namun pencopet sudah hampir sekarat dan sudah dapatkan sidik jarinya. Saat Pazzi mengantar sidik jari tersebut, dia diberikan $100.000 dan sisanya $3 juta. Setelah Hannibal berhasil ditangkap hidup-hidup, Pazzi pun diizinkan untuk selesai, namun dia ikut bergabung dengan anggota Mason untuk menangkap Hannibal. Pazzi masuk ke tempat seminar Hannibal, sedang anggota Mason lain di luar. Setelah selesai, Pazzi ingin mentraktir Hannibal, namun Hannibal membereskan barangnya dahulu, lalu memperlihatkan orang gantung diri di layar, yaitu leluhur Pazzi, dan langsung membius Pazzi dari belakang. Lalu Hannibal pergi ke sebuah jendela, membawa Pazzi yang terikat. Pazzi digantung dengan ususnya dibelah. 2 orang anggota Mason masuk ke dalam, namun berhasil ditewaskan Hannibal. Clarice dipanggil oleh Dewan Hakim karena menemukan surat dari Hannibal di tempat Clarice, dan Clarice tidak melaporkannya, membuat Clarice dibebaskan dari tugasnya sampai diketahui kebenaran dalam hal itu. Saat sedang tidur, Clarice mendapat sebuah telepon dari Hannibal. Clarice mengikuti kata Hannibal dan pergi ke sebuah tempat yang dikatakan Hannibal. Sampai di sebuah tempat, Clarice mengatakan Mason ingin membunuhnya. Hannibal memperhatikan Clarice dari jauh, sedang Clarice mencari-cari di mana Hannibal, dan Clarice menyadari dia sedang diikuti anak buah Mason. Hannibal menaiki kereta kuda dan memegang rambut Clarice dari belakang, dan itu diketahui oleh anak buah Mason. Saat jalan di luar, Hannibal berhasil ditangkap oleh anak buah Mason. Clarice dari jauh yang melihat coba mengejar, namun mereka berhasil lolos. Clarice menyelinap ke tempat Mason sendirian, dan terlihat Hannibal yang sudah diikat dibawa ke sebuah ruangan untuk disantap oleh babi. Clarice datang di waktu yang tepat. Dia melumpuhkan 2 anggota Mason dan membuka ikatan Hannibal. Namun Clarice tertembak oleh seseorang di lantai 2. Hannibal pun menggendong Clarice. Saat babi-babi itu keluar, mereka melewatkan Hannibal dan menyantap anggota Mason. Mason dan Cordell datang. Cordell tak ingin terlibat. Hannibal mengatakan pada Cordell, "Lepaskan saja dia, katakan aku yang melakukannya." Cordell pun melakukannya. Hannibal mengeluarkan peluru dari tubuh Clarice dan merawatnya. Saat Clarice terbangun, dia mendapatkan sudah dengan pakaian rapi dan sepatu. Dalam keadaan sedikit mabuk,
Clarice menelpon polisi. Saat Clarice ke dapur, dia menemukan Hannibal sudah bersama Dewan Kehakiman. Hannibal sedang membuat sesuatu. Saat Clarice datang, Hannibal menyadari Clarice membawa sesuatu untuk memukulnya, dan Hannibal menyediakan mereka makan. Hannibal memperlihatkan pada Clarice bahwa dia telah membuka otak Dewan. Clarice memohon untuk Hannibal segera menghentikannya. Melihat itu, Clarice mual. Hannibal membawa Dewan ke ruang lain. Clarice datang dari belakang, ingin memukul Hannibal. Namun ketahuan, Hannibal mencium Clarice. Lalu Clarice berhasil memborgol Hannibal. Hannibal pun memotong tangannya. Saat polisi datang, Hannibal sudah berhasil kabur. Film berakhir, terlihat Hannibal di dalam pesawat.